Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mahyuddin, NIM 2019-11-029, jurusan Hukum Keluarga Islam, Unit 2 semester 4, Fakultas Syariah. Adapun pada video ini saya menjadi pemakalah dengan judul yaitu Sejarah Hukum Acara Pidana. Adapun dari makalah saya ini yaitu berasal dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pendahuluan. A. Latar belakang. Hukum acara pidana adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana cara orang bertindak di depan pengadilan, bagaimana caranya suatu pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak sekaligus memutuskan perkara dengan adil, bagaimana melaksanakan keputusan hakim yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum pidana materi itu dapat berjalan dengan semestinya sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat kita tarik adalah bagaimanakah sejarah hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda, hukum acara pidana pada masa Jepang, dan terbentuknya kitab UU HAP dalam kurung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Poin pertama, sejarah hukum acara pidana zaman pendudukan kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa periodisasi ini sangat panjang, mencapai lebih dari 4 abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama 3,5 abad di bawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas Nusantara juga membuat perubahan besar di signifikan. Masa pemberlakuan hukum acara pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang di wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC atau Foreign Old Indian Company. VOC sebenarnya adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan kekuasaan wilayah di Nusantara oleh pemerintah Belanda. Hak keistimewaannya VOC terbentuk hak oktroi Staten General yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mencetak uang. Pemberian hak demikian memberikan konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di Kepulauan Nusantara. Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC ialah 1. Hukum statuta yang termuat di dalam Statuten van Batavia. 2. Hukum Belanda kuno. 3. Asas-asas hukum Romawi. Hubungan hukum Belanda yang kuno dengan statuta itu ialah sebagai pelengkap. Jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang diterapkan. Sedangkan hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak atau slave race. Statuta Betawi berlaku bagi daerah Betawi dan sekitarnya, mempunyai batas utara Pulau Teluk Betawi, di timur Sungai Citarum, di selatan Samudera Hindia, di barat Sungai Cisadane. Pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermere Strafbefalingen. Barulah pada tahun 1866 muncul kodifikasi yang sistematis. Mulai tanggal 10 Februari 1866 berlakulah 2 KUHP di Indonesia. Pertama, STBL 1866 nomor 55
yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867. Kemudian dengan ordonasi tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan bumi putera dan timur asing. 2. STBL 1872 nomor 85 mulai berlaku 1 Januari 1873. Dalam perkembangannya, salah seorang gubernur jenderal VOC yaitu Peter Bosch juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan adat. Alasan VOC mencampuri urusan peradilan pidana adat ini disebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan. 2. Sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti. Dan ketiga, adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang di bawah VOC. Sebagai contoh adalah suatu perbuatan yang menurut hukum pidana adat bukanlah dianggap sebagai kejahatan, namun menurut pendapat VOC perbuatan tersebut dianggap kejahatan, sehingga perlu dipidana yang setimpal. Peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda yaitu sebagai berikut. 1. Ketentuan umum tentang perundang-undangan. 2. Peraturan tentang susunan pengadilan dan kebijakan pengadilan. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 5. Ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesempatan jatuh paling dan terbukti tidak mampu. Begitu pula kala diadakan penangguhan pembayaran utang. 6. Peraturan acara perdata untuk Hugershof dan Rechtsanstalt. Peraturan 7. Peraturan tata usaha kepolisian serta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminal mengenai golongan bumi putera dan orang-orang yang dipersamakan. Dengan demikian, kedudukan hukum acara pidana amat penting. Karena adanya hukum acara pidana, masyarakat merasa adanya kepastian hukum bahwa setiap orang berhak mempertahankan hak pidananya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Selain itu, hukum acara pidana juga berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum material dalam praktik melalui perantaran peradilan. Dengan hukum acara pidana diharapkan akan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Poin kedua, sejarah hukum acara pidana zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang atau Dai Nippon memberlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Bunseire melalui Osamu Seire. Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Seire nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Dengan dasar ini, maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada pasal 131 JO, pasal 163 Indijks Staatregeling. Untuk melengkapi hukum acara pidana yang telah ada sebelumnya,
Pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun-Seiri Nomor Istimewa 1942 Osamu Seiri Nomor 25 tahun 1944 dan Gun-Seiri Nomor 14 tahun 1942, Gun-Seiri Nomor Istimewa tahun 1942 dan Osamu Seiri Nomor 25 tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. WVSI tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Osamu Seiri Nomor 1 Tahun 1942 yang dimulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura. Pasal 3 Osamu Seiri tersebut berbunyi, semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dan pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Jadi, hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah Belanda, misalnya penyebutan raja atau ratu, yang tidak berlaku lagi. Peraturan yang semacam dikeluarkan juga di luar Jawa dan Madura. Dibanding dengan hukum pidana material, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi secara susunan pengadilan. Ini diatur di dalam Osamu Seiri Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Sedangkan Gun-Seiri Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Pada masa ini, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian, wilayah dengan penguasaan militer yang tidak saling dibawahi. Poin ketiga, proses penyusunan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah lahirnya Orde Baru, terbentuklah kesempatan untuk membangun segala segi kehidupan. Puluhan undang-undang diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. Pengguna istilah hukum acara pidana sudah merupakan pemilihan yang tepat dibanding dengan hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana di negara Belanda, memakai istilah strafrechtering yang kalau diterjemahkan adalah tuntutan pidana. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Jor Andi Hamzah, istilah Inggris Criminal Procedure Law lebih tepat daripada istilah Belanda. Yang terakhir, menjadi masalah dalam pembicaraan tim sinkronasi dengan wakil pemerintah ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan pasal 284. Pasal 284 ayat 2 menjanjikan bahawa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi kenyataan setelah 19 tahun berlakunya KUHP tidak ada tanda-tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut. Bahkan dengan PP nomor 27 tahun 1943 telah ditegaskan oleh pemerintah bahawa penyidik delik-delik dalam perundang-undangan pidana khusus tersebut dilakukan oleh berikut ini: 1. Penyidik, 2. Jaksa, 3. Pejabat penyidik yang berwenang yang lain berdasarkan peraturan undang-undang pasal 77 PP nomor 27 tahun 1983. Kini kurang lebih 1 tahun berlalu, menurut catatan pemantauan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK yang tergabung dalam Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana atau KUHP, hingga Maret 2014 telah dilaksanakan 5 kali rapat kerja antara pemerintah dengan panja RKUHP. Catatan penting dari kalimat sidang tersebut adalah pada rapat kerja 21 November 2013, pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan mengenai beberapa nomor DIM, yaitu 1. 729 nomor DIM menyatakan tetap, 2. Nomor 62 nomor DIM menyatakan tetap namun dengan catatan. 3. 97 nomor DIM dinyatakan perubahan terhadap redaksional.
208 nomor DIM menyatakan pembahasan mengenai substansi. 5. 28 nomor DIM dinyatakan meminta penjelasan. Nomor 6. 38 nomor DIM dinyatakan baru. Selain catatan atas, beberapa nomor DIM di atas perkembangan pembahasan di DPR belum beranjak dari beberapa topik, di mana terhadap topik pembahasan tersebut juga belum ditemukan kesepakatan. Beberapa hal yang masih dalam tahap pembahasan tersebut adalah 1. Nomor DIM 9 mengenai dasar mengingat. 2. Nomor DIM 15 mengenai penghapusan nomenklatur penyelidikan. Dan 3. Nomor DIM 17 mengenai pengertian penuntut umum dan penuntutan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan pembahasan yang berkembang di DPR, maka sebaiknya pembahasan terhadap rancangan KUHP atau RKUHP saat ini dihentikan dan dilanjutkan pada DPR periode mendatang. Kesimpulan, pada waktu penjajahan Belanda datang pertama kali di Indonesia, telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut hukum adat. Masa pemberlakuan hukum acara pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan berlakunya beberapa peraturan pidana oleh VOC. Inilah makalah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kejanggalan, mohon dimaklumi. Saya pun dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.